在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di lapisan ke-17 dari makam abadi di planet Suzaku, saat Tasan hendak melangkah ke lapisan ke-18, suara yang sangat bermartabat bergema di lapisan ke-17. Lapisan ke-18 tidak bisa dimasuki. Suara ini begitu kuat sehingga tubuh Tasan didorong mundur puluhan kaki. Seolah-olah dia terkena dampak yang kuat, dan dia batuk seteguk darah. Bocah berkepala besar itu juga dipaksa mundur. Adapun Lei Ji, dia merasakan desas-desus dan pikirannya menjadi kosong. Dia hanya tahu bahwa dia terus-menerus didorong ke belakang. Yun Kezi juga sama. Dia memiliki tingkat kultivasi terendah dan terlempar kembali sampai dia menabrak dinding. Dia batuk seteguk darah dan menjadi putus asa. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat suara itu muncul, energi asalnya diaktifkan dan dipaksa mundur beberapa puluh kaki sebelum dia bisa menenangkan diri. Wajahnya pucat saat dia melihat ke depan. Riak bergema di udara dan kultivator tua yang tampak seperti Huang Long melangkah keluar. Saat dia muncul, suhu tinggi yang gila muncul. Dalam sekejap, semua retakan yang muncul ditutup dan jalur ke lapisan ke-18 ditutup. Kultivator tua memiliki aura surgawi dan memberikan tekanan tanpa marah. Seseorang bisa merasakan aura yang kuat datang darinya hanya dengan melihatnya. Namun, aura itu segera menghilang dan terkandung di dalam kultivator tua ini, yang membuatnya merasa lebih berbahaya. Setelah dia muncul, dia melambaikan lengan bajunya. Yun Kezi, Tasan, bocah berkepala besar, dan Lei Ji hanya merasakan embusan angin kencang. Mereka menghilang dan langsung dikirim keluar makam abadi. Murid Wang Lin menyusut dan ratusan ide melintas di benaknya. Kultivator tua ini telah mengirim semua orang kecuali dia pergi, jadi ada makna yang dalam dari tindakannya. Matanya berkedip tak terlihat sebelum dia segera membungkuk dan dengan hormat berkata, murid sekte Heng Yue Wang Lin menyapa guru sekte. Kultivator tua memandang Wang Lin dengan senyuman yang bukan senyuman dan bertanya, siapa guru sekte Anda? Ekspresi Wang Lin netral saat dia berkata, jika senior tidak mau mengakuinya, anggap saja junior salah. Kultivator tua itu tertawa dan berkata, kamu adalah anak kecil yang menarik. Menurut Anda, mengapa saya adalah master sekte dari Heng Yue Sekte? Wang Lin dengan tenang berkata, junior pergi ke Tanah Roh Iblis dan melihat lukisan yang berisi gambar senior. Kultivator tua itu sedikit merenung dan tersenyum. Anak kecil, Anda tidak bisa begitu saja memanggil master sekte siapapun. Thunder Celestial yang bermartabat dari sistem bintang Alheaven, sungguh. Kapan saya memiliki murid seperti itu? Pikiran Wang Lin bergetar, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia berkata, junior salah mengira kamu adalah orang lain. Kultivator tua menunjukkan ekspresi kekaguman karena dia sangat puas dengan reaksi dan tanggapan Wang Lin. Matanya berbinar dan dia berkata, kita bisa membicarakan apakah kamu salah atau tidak nanti. Tahukah Anda bahwa Anda hampir melakukan kesalahan besar? Lapisan ke-18 itu bukanlah tempat yang bisa Anda masuki, terutama dengan seseorang dari klan abadi terpilih. Jika dia mendapatkan sumber asal, lupakan planet Suzaku, bahkan seluruh sistem bintang aliansi akan menghadapi bencana. Ekspresi Wang Lin penuh hormat. Tidak ada jejak pemberontakan di wajahnya, seolah-olah dia dengan sungguh-sungguh dimarahi. Kultivator tua memandang Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia berkata, Wang Lin, saya ingin bertanya padamu. Apakah Anda dengan tulus menganggap saya sebagai mantan master sekte Heng Yue Sekte dan dengan tulus menganggap diri Anda sebagai murid Heng Yue Sekte? Wang Lin diam-diam merenung. Dia memiliki banyak penyesalan terhadap sekte Heng Yue. Bagaimanapun, Heng Yue Sekte adalah sekte pertamanya dan langkah pertamanya ke dunia kultivasi. Wang Lin memandang kultivator tua itu dan dengan tenang berkata, sekte Heng Yue adalah sekte pertama junior dan planet Suzaku adalah rumahku. Oh, mata kultivator tua itu menyala dan dia berkata, jadi apa masalahnya menjadi petir surgawi kuil surgawi guntur? Suaranya seperti petir dan tampak marah.
Berbagai hal memaksa saya ke dalam situasi itu. Wang Lin menatap kultivator tua itu dengan mata jernih. Tatapan kultivator tua sepertinya bisa menembus hati Wang Lin. Setelah waktu yang lama, ekspresinya melembut dan dia berkata, orang tua ini tidak peduli dengan identitasmu di sistem bintang Alheaven atau berapa banyak sekte yang kamu ikuti. Satu hal yang perlu Anda ingat adalah bahwa meskipun Anda adalah seorang kultivator sistem bintang aliansi, Anda adalah orang dari planet Suzaku. Anda adalah murid dari cabang burung Vermilion dari 4 sekte. Selama Anda mengingat ini, saya selalu menjadi master sekte Anda. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Pertempuran dengan sistem bintang Alheaven ini adalah pertempuran dari Cultivation Alliance. Itu tidak ada hubungannya dengan 4 sekte saya. Kultivator tua itu sepertinya mengatakan ini dengan sangat santai. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia melihat ke arah kultivator tua itu. Kultivator tua tidak lagi membicarakan hal ini tetapi memandang Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia berkata, Wang Lin, karena Anda telah melihat lapisan ke-17, Anda pasti memiliki beberapa spekulasi di hati Anda. Dengan kultivasi Anda saat ini, Anda dapat memasuki lapisan ke-18 untuk memahami apa yang ada di dalamnya dengan bantuan saya. Apakah Anda akan mendapatkan sesuatu akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Saat lelaki tua itu berbicara, dia tidak bertanya apakah Wang Lin bersedia dan melambaikan lengan bajunya. Wang Lin merasakan kekuatan yang kuat mengelilinginya. Meskipun dia masih berhati-hati di dalam hatinya, dia tidak melawan dan masih memiliki ekspresi hormat. Mengambil Wang Lin, kultivator tua itu mengambil langkah dan suhu tinggi tiba-tiba muncul di sekitarnya. Kemudian lingkaran yang tampak seperti magma muncul di bawahnya. Api hitam melesat ke udara dan mengelilingi pembudidaya tua. Sesaat kemudian, sosok pembudidaya tua itu menghilang. Bahkan Wang Lin menghilang tanpa jejak. Wang Lin hanya merasakan gelombang panas, dan itu bahkan mengandung jejak asal sumber. Wang Lin tercengang oleh nyala api yang mengelilinginya, tetapi dia menjadi lebih berhati-hati. Matanya kabur. Ketika penglihatannya bersih, dia menemukan bahwa dia berada di dalam ruang rahasia yang lebarnya sekitar 1000 kaki. Lingkungannya benar-benar gelap selain dari nyala api yang berkedip-kedip di tengahnya. Ini membuat tempat ini agak suram. Seolah-olah ada hantu yang bersembunyi di kegelapan yang mengelilingi nyala api dan ingin melahapnya. Namun, mereka akan dipukul mundur oleh nyala api setiap saat. Tempat ini adalah lapisan ke-18. Api itu adalah penggalan asal sumber leluhur mereka. Anda dapat mencoba untuk memahaminya, dan apakah Anda memperoleh sesuatu akan bergantung pada keberuntungan Anda. Suara lelaki tua itu bergema di ruangan itu. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan kemudian matanya tertuju pada nyala api. Saat matanya tertuju pada nyala api, pikirannya bergetar. Seolah-olah kekuatan misterius datang dari nyala api dan masuk ke dalam pikiran Wang Lin. Nyala api mengandung keinginan untuk hidup dan pemahaman dan pencerahan kekuatan. Ada juga jejak bau darah. Pada saat ini, nyala api berkedip dengan keras. Wang Lin merasakan gedebuk dan kemudian sejumlah besar informasi masuk ke benaknya. Ada terlalu banyak informasi, dan itu sangat berantakan, seolah-olah tidak ada habisnya. Informasi itu membombardir Wang Lin seolah ingin membuat kepalanya meledak. Dalam sekejap, sesuatu terjadi pada mata Wang Lin. Matahari muncul di mata kirinya dan bulan muncul di mata kanannya. Wilayah karmanya dengan cepat memenuhi tubuhnya. Ikan yin dan yang muncul di benaknya. Saat mereka berputar, semua pikiran yang mengganggu telah dihapus dari pikirannya. Akhirnya, pemandangan yang mengguncang pikiran Wang Lin muncul. Pada saat ini, sosok kultivator tua itu muncul di sebelah Wang Lin. Dia dengan hati-hati melihat ke arah Wang Lin, menunjukkan ekspresi kagum, dan dia bergumam, tidak buruk. Anak kecil ini akan mendapatkan wawasan dari tingkat asal sumber ini. Setelah beberapa pengamatan, saya bisa membiarkan anak kecil ini memasuki seri burung Vermilion. Pada saat ini, Wang Lin terbenam di langit berbintang. Apa yang dia lihat adalah surgawi yang tak terhitung jumlahnya menggunakan berbagai jenis harta magis. Di depan mereka ada jimat kuning yang panjangnya puluhan, ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu kaki. Setiap jimat kuning memiliki berbagai orang aneh yang berdiri di atasnya. Mereka tidak berpakaian terlalu berbeda dari pembudidaya,
tetapi mereka memiliki tanaman klan abadi terpilih yang ditato pada mereka. Perbedaannya terletak pada jumlah daun pada tato. Masing-masing memiliki tato yang berkedip di antara alis mereka. Ini adalah perang. Saat kedua belah pihak bertarung, ada kilatan tato. Sedangkan bagi mereka yang bertato, mantranya aneh dan tidak dapat diprediksi. Mereka berorientasi pada tato dan seringkali dapat menyegel langit dan bumi, menyebabkan energi asal dunia bergetar. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua di salah satu jimat kuning yang panjangnya puluhan ribu kaki keluar. Orang tua itu memiliki banyak daun di tatonya, bersama dengan daun emas. Dia membuka lengannya dan tato di sekelilingnya keluar. Pada saat ini, ruang angkasa itu sendiri bergetar dan semua benda langit berseru. Mereka dikelilingi oleh tato yang tak terhitung jumlahnya dan tiba-tiba kehilangan asal-usul surgawi mereka. Tepat pada saat kritis ini, kilatan cahaya hitam datang dari kejauhan. Sesosok muncul, tetapi dikelilingi oleh cahaya hitam, membuatnya mustahil untuk melihat penampilannya. Orang itu tiba dan mulai melawan orang tua itu. Dalam sekejap, orang yang dikelilingi oleh cahaya hitam itu meraih area di antara alis lelaki tua itu. Dia tanpa ampun mengeluarkan api yang penuh dengan vitalitas. Saat nyala api ditarik keluar, itu segera runtuh menjadi titik api yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya menyerbu langsung ke Wang Lin dan langsung tercetak di antara alis Wang Lin. Dahi Wang Lin terbakar dan tubuhnya bergetar. Seolah-olah hantaman kuat memaksa tubuhnya mundur. Gaya ini terlalu kuat, seolah bisa menembus waktu itu sendiri. Dia merasakan gedebuk saat dia membuka matanya dan terbangun. Saat dia terbangun, dia segera melihat nyala api. Semakin dia melihat, semakin mirip dengan nyala api di antara alis pria tua yang berlumuran tato. Adegan sebelumnya seperti mimpi, tapi panas yang datang dari antara alisnya mengingatkannya bahwa segala sesuatu sebelumnya sangat nyata. Wang Lin tanpa sadar menyentuh di antara alisnya, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Pada saat ini, sebuah batu besar dengan cepat terbang melalui langit berbintang, menuju ke bagian barat sistem bintang aliansi. Di atas batu berdiri seseorang berbaju merah, dan matanya kejam dan dingin. Dia menatap bintang-bintang yang jauh dan bergumam, Alheaven Thunder Celestial Sungu. Saya harap Anda tidak terlalu lemah. Riak muncul dan kultivator tua itu keluar. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin, terutama di antara alis Wang Lin, dan dengan tenang bertanya, "Kamu melihatnya?" Wang Lin bangkit, menggenggam tangannya, dan berkata, "Saya melihat beberapa adegan." Kultivator tua itu tersenyum tipis sambil mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah nyala api. Nyala api menyala dan kemudian ditangkap di tangan kultivator tua itu. Benda ini dibentuk oleh sumber esensi asal dari anggota klan Fu Daun Emas Puncak. Memahami asal sumber ini akan sangat menguntungkan budidaya Anda. Ini juga merupakan ujian yang harus dihadapi seseorang untuk menjadi murid dalam dari cabang burung Vermilion dari 4 sekte. Jika Anda bisa memperoleh pemahaman, Anda bisa menjadi murid batin. Dengan itu, kultivator tua itu sepertinya mendapatkan jejak kekuatan api itu dan wajahnya menjadi sedikit merah. Setelah sekian lama, dia kembali normal dan melambaikan lengan bajunya. Wang Lin menghilang di tempat. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Dengan lelaki tua ini di sini, tidak ada yang bisa menyentuh planet Suzaku. Setelah mengirim Wang Lin pergi, mata kultivator tua itu mengungkapkan cahaya aneh dan dia bergumam, "Fu Clan, orang tua ini pasti akan membuka lapisan terakhir." Tubuh Wang Lin muncul di puncak gunung di planet Suzaku, dan wajahnya pucat. Dia melihat ke arah klan abadi yang ditinggalkan dan mulai merenungkan. Tingkat kultivator tua itu sangat tinggi. Saya khawatir dia adalah monster tua yang setara dengan Master Flamespak, atau bahkan lebih kuat. Apa tujuan orang ini tinggal di planet Suzaku untuk waktu yang lama? Pertama-tama, saya dapat memastikan bahwa membuka 2 lapisan terakhir dari klan abadi yang ditinggalkan adalah salah satu tujuannya. Aku hanya tidak tahu apakah dia sadar akan tanah dewa kuno. Mata Wang Lin berbinar dan kemudian dia segera pergi. Identitas orang itu aneh, tapi dia adalah seseorang dari cabang burung Vermilion dari 4 sekte ilahi. Namun, kata-katanya memiliki arti yang lebih dalam bagi mereka. Lupakan, terlalu sedikit petunjuk untuk berspekulasi. Waktunya pergi. Wang Lin mengambil keputusan.
dia menyebarkan akal dan menemukan Tasan dan teman-temannya. Setelah mengirimkan pesan, Wang Lin melihat ke bumi di bawahnya. Dia tahu bahwa dia telah menangani masalah di planet Suzaku dan dia tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Bagaimanapun, Tuo Shen masih di sini. Sementara dia merenung, dia menghela nafas. Kemudian tubuhnya berkedip dan dia dengan cepat menyerbu ke langit. Pada saat yang sama, Tasan, bocah berkepala besar, dan Lei Ji dengan cepat terbang keluar dari berbagai belahan planet Suzaku. Sosok Wang Lin muncul di luar angkasa di luar planet Suzaku, dan sesaat kemudian, Tasan dan teman-temannya muncul. Tasan mengambil satu langkah dan bergabung dengan bayangan Wang Lin. Adapun bocah berkepala besar, dia telah pulih sedikit dan dengan hormat berdiri di sana. Mata Lei Ji berbalik, dan tanpa menunggu perintah Wang Lin, suara letupan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia tumbuh menjadi raksasa setinggi ribuan kaki dan tekanan kuat menyelimuti daerah itu. Alasan banyak pembudidaya kuat suka menggunakan anggota klan setan raksasa sebagai tunggangan adalah karena tubuh dan tekanan mereka yang kuat. Mereka sebanding dengan hampir semua binatang iblis. Selain itu, kemampuan garis keturunan klan iblis raksasa membuat para pembudidaya yang kuat sangat menyukai mereka. Tubuh Lei Ji bergetar dan dia berlutut. Suara gemuruh keluar dari mulutnya. Tuhan, Lei Ji benar-benar ingin menjadi tungganganmu. Melihat tubuh raksasa itu, Wang Lin mengalami kesurupan sesaat. Mengendarai klan iblis raksasa sebagai tunggangan memang sangat menarik perhatian. Tidak peduli siapa yang melihat ini, mereka akan terguncang. Wang Lin mengungkapkan senyuman. Dengan satu langkah, dia mendarat di punggung Lei Ji, dan bocah berkepala besar itu segera mengikutinya. Dia tidak tinggi, dan meskipun kepalanya besar dan ganas, ketika dia berdiri di belakang Wang Lin, jelas dia adalah seorang pelayan. Tubuh Lei Ji sangat besar dan punggungnya lebarnya ribuan kaki. Kulitnya biru dan permukaan punggungnya rata. Setelah Wang Lin duduk, Lei Ji meraung dan bergegas ke depan. Kecepatannya sangat cepat, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Thunder Beast, itu tidak lebih lambat. Tubuh besar Lei Ji dengan cepat menjelajah ruang angkasa dan menciptakan badai yang menyebar jauh dan luas ke segala arah. Anak laki-laki berkepala besar melihat semua ini dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia benar-benar merasakan perbedaan antara sistem bintang aliansi dan sistem bintang Alheaven. Tidak ada raksasa setinggi ribuan kaki di Alheaven, apalagi orang yang menggunakannya sebagai tunggangan. Dia merasa tidak percaya hanya dengan memikirkannya, tetapi pada saat yang sama itu memberinya perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Jika dia melihat seseorang dengan tunggangan seperti itu, niat membunuh akan muncul di dalam hatinya dan dia ingin membunuh pihak lain dan mengambil tunggangan tersebut. Seorang kultivator yang berani duduk di atas kultivator seperti itu bukanlah orang biasa. Bocah berkepala besar itu menghela nafas saat dia diam-diam menatap Wang Lin. Muridnya tiba-tiba menyusut. Seseorang tiba-tiba muncul di kejauhan. Dia berdiri di atas sebuah batu besar. Permukaan batu itu berlubang, itu tampak seperti sarang lebah. Orang ini mengenakan pakaian merah dan tampak seperti sinar lampu merah. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan dia dengan cepat terbang ke arah Lei Ji. Batu itu terlalu cepat. Saat ditutup, itu menciptakan raungan besar yang mirip dengan ledakan sonik. Itu memicu gelombang dahsyat di langit berbintang. Pria berjubah merah itu tidak terlihat sangat tua, hanya berusia sekitar 30 tahun. Ada 7 pedang terbang di sekelilingnya, mengeluarkan aura membunuh yang kuat. Aura pembunuhan ini dipenuhi dengan aroma darah yang menyebar dan membentuk pusaran. Sepertinya itu membentuk makhluk besar seperti ular piton yang membuka rahangnya dan meraung ke arah Lei Ji. Saat itu meraung, suara dingin dan kejam datang. Domain pembantaian aliansi budidaya, di sini untuk mengambil kepalamu. Saat suara ini bergema, kecepatan batu di bawahnya meningkat. Itu sangat cepat sehingga api merah muncul di batu karena gesekan dan melesat langsung ke arah Lei Ji. Ekspresi Lei Ji menjadi panik dan dia akan menghindar. Pada saat ini, anak laki-laki berkepala besar memandang Wang Lin, mengatupkan giginya, dan melangkah keluar. Tangannya membentuk segel dan energi asal angkasa melonjak. Energi asal celestial membentuk badai di luar tubuhnya dan segera, mantra surgawi muncul. Anak laki-laki berkepala besar itu berteriak dan mendorong tangannya ke depan.
Energi asal surgawi berubah menjadi benang dan dengan cepat mendekati batu besar seperti jaring halus. Namun, saat ini, mata pria berjubah merah itu memerah. Salah satu dari 7 pedang darah segera melesat seperti kilat ke arah bocah berkepala besar itu. Selagi dalam perjalanan, kabut merah dalam jumlah besar datang dari pedang darah. Dengan keras, itu berubah menjadi seseorang. Orang ini tampak persis sama dengan pria berjubah merah itu. Jelas itu adalah avatar. Setelah avatar itu muncul, tangannya menyapu dan 7 sinar cahaya darah ditembakkan. Tatapannya dingin saat dia menyerbu ke arah bocah berkepala besar itu, dan mereka mulai bertarung. Keduanya dengan cepat menggunakan mantra, menyebabkan ledakan bergema di antara bintang-bintang. Mereka tidak dapat menentukan pemenang atau pecundang dalam waktu singkat. Avatar itu ada di tahap awal Nirvana Skrier. Tubuh aslinya sedang dalam tahap pertengahan dari Nirvana Skrier. Mata Wang Lin berbinar saat batunya menutup. Lei Ji meraung dan terus mengaum. Bayangan di belakang Wang Lin berkedip-kedip saat Tasan melangkah keluar dan melayangkan pukulan. Saat Tasan muncul, ekspresi pria berjubah merah itu tidak berubah sama sekali. Pedang terbang kedua meledak menjadi avatar dengan 7 sinar darah di sekelilingnya dan menyerang langsung ke arah Tasan. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat masih di punggung Lei Ji, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi area itu dan berkumpul. Daerah sekitarnya dengan cepat berubah menjadi neraka guntur. Mata pria berjubah merah itu menyipit dan batu di bawahnya tiba-tiba berhenti 1000 kaki dari Wang Lin. Dia mengungkapkan senyuman dingin dan perlahan berkata, "Kamu memang layak menjadi Thunder Celestial dari Alhaven. Anda benar-benar layak mendapatkan gelar Thunder Celestial." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan sisa 5 pedang darah ditembakkan ke 5 arah dengan dia sebagai pusatnya. Kemudian 5 pedang darah meledak menjadi awan kabut darah dan berubah menjadi 5 avatar lagi. Masing-masing avatar memiliki 7 lampu merah darah di sekitarnya, dan di dalam setiap lampu merah darah ada pedang terbang berwarna merah darah. Dalam sekejap, 5 avatar dan 35 pedang terbang merah membentuk formasi di sekitar orang ini. Setiap avatar berjarak 500 kaki dari tubuh utama. Baut petir di sekitarnya mendekat, tapi anehnya mereka semua terbang menuju pedang darah. Tidak ada guntur yang bisa memasuki area 500 kaki itu. Gemuruh-gemuruh terus bergema. Pria berjubah merah itu mencibir saat dia melihat Wang Lin. Semua petir itu diblokir oleh 5 avatar dan 35 pedang terbangnya. "Apakah kamu hanya sekuat ini?" Pria berjubah merah itu menggelengkan kepalanya dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan. "Jika hanya ini yang bisa dilakukan mantramu, maka kamu tidak bisa lepas dariku." Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin dan pusaran muncul di antara alisnya. Dalam sekejap, jiwa asal naga guntur kunonya bergegas keluar dan meraung ke langit. Dia menjalankan kendali atas guntur. Di bawah gemuruh-gemuruh, dunia tiba-tiba berubah dan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan dan berkumpul menuju Wang Lin. Pemandangan ini benar-benar mengguncang bumi, dan saat suara guntur menyebar, menyebabkan lebih banyak guntur muncul. Pria berjubah merah bernama Yu Fei melihat sekilas dan mulai tertawa. Namun, tawa ini dipenuhi dengan hawa dingin yang tak ada habisnya. "Bagus, sekarang kamu memiliki aura dari Thunder Celestial dari Alhaven Star System. Tidak membuang-buang waktu bagiku untuk mengambil kepalamu secara pribadi. Jika Anda mati, Anda bisa tersenyum saat berada di dunia bawah. Setiap orang yang terbunuh olehku terkenal." Ekspresi Wang Lin dingin. Dia menunjuk dengan jarinya dan membuat guntur di area itu menjadi beberapa kali lebih kuat. Guntur dari jarak puluhan ribu kilometer mulai berkumpul. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa area dalam jarak puluhan ribu kilometer telah berubah menjadi danau petir. Dan danau guntur menyusut di tengah gemuruh tak berujung. Pusat dari semua ini adalah pria berjubah merah. Kecepatan kontraksi terlalu cepat, dan saat berkontraksi, itu menarik lebih banyak guntur. Kekuatan guntur itu seperti akhir dunia. Kontraksi yang cepat menyebabkan sejumlah besar retakan spasial muncul. Kapanpun guntur lewat, sejumlah besar angin dingin akan keluar dari celah-celah itu. Adegan ini sangat mengejutkan. Saat guntur meraung,
kontraksi menjadi lebih cepat. Itu seperti lingkaran besar yang lebarnya puluhan ribu kilometer dan dengan cepat menyusut dengan pria berjubah merah sebagai pusatnya. Saat guntur berkontraksi, guntur menjadi lebih intens. Karena terus mengompres, akhirnya menjadi sangat kuat. Kekuatan ini seperti memampatkan semua guntur dalam jarak puluhan ribu kilometer menjadi satu titik. Pada saat ini, itu berkontraksi seperti orang gila, dan itu membuat begitu banyak suara sehingga tidak ada suara lain yang ada. Bahkan Tasan dan bocah berkepala besar, yang sedang bertarung, segera mundur dan mengungkapkan ekspresi serius. Dalam sekejap, saat semua guntur dari jarak puluhan ribu kilometer berkumpul, gelombang guntur menghantam 35 pedang terbang dan 5 avatar pria berjubah merah itu. Ini menciptakan ledakan yang mengguncang surga, seolah-olah ruang itu sendiri bergetar. Semua guntur dalam jarak puluhan ribu kilometer terkompresi dan akhirnya membombardir pedang terbang. Salah satu pedang darah segera bergetar dan roboh. Pedang itu hancur berkeping-keping yang kemudian didorong kembali oleh guntur. Ini tidak berakhir di sini. Pedang terbang yang tersisa semuanya roboh di bawah bombardir guntur yang menghancurkan bumi ini. Dalam sekejap, 35 pedang terbang semuanya roboh. Guntur di sekitarnya tidak berhenti, itu menyerbu ke arah pria berjubah merah dengan momentum mengerikan. 500 kaki hanya butuh sekejap untuk menyeberang. Saat guntur memadat, 5 avatar berubah menjadi 5 pedang besar dan memaksa blokade 100 kaki di sekitar Yu Fei. Guntur dengan cepat menghantam mereka, menyebabkan mereka gemetar, dan suara retakan datang dari pedang. Ekspresi Yu Fei masih netral. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata, "Saya memang meremehkan kekuatan guntur Anda, tetapi sebelum saya, itu tidak cukup." Saat dia berbicara, dia menamparkan tas pegangannya dan sesuatu muncul di tangannya. Objek ini adalah cabang, itu terlihat sangat normal, tapi itu mengeluarkan aura kuno. Salah satu harta slater domain saya, cabang pohon dunia guntur. Master domain mengatakan bahwa ini dapat menekan guntur Anda. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana saya akan memecahkan guntur Anda. Dengan itu, dia melemparkan cabang itu ke depan. Pada saat yang sama, 5 pedang yang menghalangi guntur dengan cepat mundur. Saat 5 pedang darah mundur, tidak ada yang menghalangi guntur, jadi itu segera menyerbu ke arah pria berjubah merah. Namun, pada saat ini, Wang Lin sepertinya kehilangan kendali atas guntur, dan semuanya mengarah ke cabang. Saat guntur bergemuruh, cabang itu menyerap semuanya, dan semburan guntur bisa dilihat di sekitar cabang. Yu Fei berdiri di samping cabang sambil mencibir. Guntur tampaknya menutup matanya, itu tidak melukai dia sama sekali, dan semuanya mengalir ke dahan. Bahkan Wang Lin menjadi murung karenanya. Dengan kultivasi Nirvana Skrier tahap awal, kecuali jika ada keajaiban, Anda bukan apa-apa di hadapan saya. Ini saatnya mengakhiri segalanya. Mata Yu Fei mengungkapkan niat membunuh saat dia menyerbu melalui guntur. 5 pedang terbang menyergapnya dan mendekati Wang Lin. Wang Lin mundur sambil menatap Yu Fei, yang mendekat, dan dengan tenang berkata, "Aku akan memberimu keajaiban." Dengan itu, riak muncul di bawah kakinya dan dia tiba-tiba menghilang. Yu Fei kaget dan muridnya menyusut. Energi asalnya melonjak, menciptakan badai di sekelilingnya, tetapi dia masih tidak menemukan jejak Wang Lin. Ada planet budidaya di sistem bintang aliansi yang jauh dari planet Suzaku. Energi spiritual dari planet kultivasi ini padat, dan itu adalah negara budidaya peringkat 6. Ada 5 negara budidaya peringkat 5 di planet ini. Di salah satu negara budidaya peringkat 5, yang bernama Bulan Jatuh, ada seorang wanita yang berdiri di luar ruang alkimia di gunung belakang. Wanita ini mengenakan gaun kupu-kupu merah muda. Dia sangat cantik. Ada bercak serpihan logam di atas alis kanannya yang membuatnya terlihat sangat imut. Kulitnya yang seperti batu giok dan rambutnya yang seperti awan membuatnya sangat menarik. "Kakak Wang, apakah kamu di sini?" "Saya Song Ying." Wajah wanita ini merah dan suaranya terdengar seperti burung penyanyi. Dia sangat cantik dan dia melihat ke dalam ruangan saat dia berbicara. Seseorang sedang duduk di ruang alkimia. Dia terlihat berusia sekitar 30 tahun, dan aura dingin yang dia keluarkan membuatnya terasa seperti musim dingin kemanapun dia pergi. Ketika suara wanita itu datang dari luar,
Pria itu mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "Saya tidak di sini." Setelah itu, dia menutup matanya dan fokus pada kultivasi. Setelah wanita itu mendengar suara dingin ini, dia langsung menjadi bahagia. Dia mengambil beberapa langkah dan berjalan langsung ke ruang alkimia. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Wang Lin, saya tidak akan mengganggu Anda terlalu lama. Aku hanya akan duduk di sini sebentar lalu pergi." Saat dia berbicara, dia tiba di luar ruangan tetapi tidak masuk ke dalam. Dia duduk di luar. Dia bisa merasakan aura dingin datang dari ruangan itu. Aura ini memasuki tubuhnya dan membuat wajahnya memerah, tapi dia merasa sangat nyaman. Kultivasinya terkait dengan energi dingin dan stagnan. Tidak banyak tempat di sekte dengan energi dingin, dan dia tidak bisa memasuki tempat-tempat itu dengan statusnya. Suatu kali, dia datang ke sini untuk mengambil pil dan secara tidak sengaja menemukan bahwa energi dingin di tubuhnya telah meningkat pesat. Penemuan ini membuatnya sangat bersemangat dan dia terus datang ke sini. Akhirnya, dia menemukan ada murid sekte luar bernama Wang Lin di sini. Orang ini adalah pekerja di ruang alkimia, tapi dia merasa jaraknya sangat jauh. Meskipun dia seorang pekerja, dia belum pernah melihatnya melakukan pekerjaan apapun. Dia bahkan melihat paman master di ruang alkimia sangat menghormati Wang Lin. Dia merasa Wang Lin memiliki banyak rahasia, bahwa dia sangat misterius. Dengan pemikiran ini, dia memiliki keinginan untuk mengungkap semua rahasia itu karena suatu alasan. Selain itu, tempat ini banyak membantunya dalam berkultivasi, jadi dia datang ke sini hampir setiap hari. Adapun sikap dingin Wang Lin, tidak hanya dia tidak takut, itu membuatnya ingin lebih mengungkap rahasianya. Dia hampir selalu memikirkan sosok dingin Wang Lin. Wajah Song Ying memerah saat dia berkultivasi, tetapi detak jantungnya semakin cepat dan dia tidak bisa membenamkan dirinya dalam kultivasi. Menyentuh item di pakaiannya, dia ragu-ragu saat dia menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata ke arah ruangan, "Kakak senior Wang, aku." Namun, sebelum dia selesai berbicara, pintu tiba-tiba terbuka dan Wang Lin keluar. Saat dia berjalan keluar, sejumlah besar energi dingin menyebar. Aura dingin ini tidak nyata, itu hanya energi spiritual yang tersisa dari dewa kuno yang menyerap energi spiritual. Tampaknya tidak penting bagi Wang Lin, tetapi bagi orang lain, energi spiritual ini sangat padat. Untungnya, ini adalah ruang alkimia yang sudah memiliki energi spiritual yang padat, jadi tidak terlihat jelas. Munculnya tubuh asli Wang Lin menyebabkan Song Ying menelan kata-katanya. Saat dia mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan, dia melihat kakak senior Wang yang sangat dia kagumi mengambil langkah, menembak ke langit, dan menghilang. Ekspresi Song Ying suram saat dia mengeluarkan kantong bersulam. Itu diisi dengan beberapa ramuan roh yang dia petik secara pribadi dan kemudian dijahit ke dalam kantong. Item ini memiliki efek membuat seseorang menjadi tenang. Dengan satu langkah, tubuh asli Wang Lin meninggalkan planet budidaya dan bergegas keluar angkasa. Saat tubuh aslinya memasuki ruang angkasa, riak muncul dan Wang Lin berjalan keluar. Avatar dan tubuh aslinya berjalan menuju satu sama lain sampai mereka bertabrakan. Lalu ada kilatan cahaya hijau dan keduanya menjadi satu. Setelah ratusan tahun berpisah, avatar Wang Lin dan tubuh aslinya menyatu sekali lagi. Aura yang kuat datang dari tubuh Wang Lin seperti orang gila dan memenuhi bintang-bintang. Perpaduan tubuh aslinya dan avatarnya, perpaduan antara dewa kuno dan kultivator Qi, menyebabkan suara letupan menggema dari tubuh Wang Lin. Guntur yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar tubuhnya. Mata kiri Wang Lin mengandung matahari dan mata kanannya mengandung bulan. Rambutnya tidak lagi merah setelah menyatu dengan rambut hitam avatarnya, sekarang menjadi ungu. Itu bergerak tanpa angin, dan bintang dewa kuno disembunyikan oleh mata ketiga. Tidak ada yang bisa melihat tanda apapun dari mereka. "Aku akan memberimu keajaiban." Suara dingin Wang Lin bergema dan berubah menjadi gemuruh tak berujung yang bergema di antara bintang-bintang. Dengan satu langkah, dia menghilang.